Halo, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Boy Next Door. Film ini menceritakan seorang tante gurih yang jatuh hati pada tetangga berondong. Walaupun sudah bersuami dan beranak, tidak mengecilkan niatnya untuk aduk semen dengan berondongnya. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, let's check it bro. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang berpura-pura seperti tidak ada masalah di depan anaknya yang bernama Kevin. Kebetulan di sini mereka sedang merayakan ulang tahun Kevin. Namun setiap kali berbicara, dia selalu mengarahkan pembicaraan tentang perpisahan mereka, yang mana itu membuat acaranya menjadi membosankan. Kemudian tibalah pagi harinya, di mana Claire hendak mengantar Kevin ke rumah sakit. Namun saat hendak mengeluarkan mobil dari garasinya, garasi tersebut tiba-tiba mengalami kemacetan, yang mana mengakibatkan mobilnya tidak bisa dikeluarkan. Claire dan Kevin pun langsung mencoba bekerja sama untuk menahan pintu garasi tersebut. Dan tiba-tiba muncullah seorang pria tampan yang langsung membantu Claire menahan pintu. Ternyata pria ini adalah keponakan dari tetangga sebelah rumah. Ia bernama Noah. Dan dikarenakan banyak waktu yang terbuang akibat masalah garasi, alhasil mereka pun membatalkan rencana untuk pergi ke rumah sakit. Noah yang mendengar itu, ia pun langsung mengajak Kevin pergi ke toko dan membeli beberapa peralatan untuk memperbaiki garasinya. Singkat cerita, Noah yang telah berhasil memperbaiki pintu garasi itu diberikan jamuan makanan dan minuman oleh Claire, yang mana hal itu membuat mereka menjadi cukup dekat. Hingga tibalah pada malam harinya, di mana terlihat Claire yang sedang bersantai di kamarnya sambil membaca buku. Kemudian setelah membaca, entah kenapa dia ingin melihat ke arah luar melalui jendela kamarnya. Yang ternyata di sana terlihat Noah yang sedang menyelimuti pamannya yang sedang tertidur. Di sini terbersit di benak Claire kalau Noah ini adalah anak yang baik. Keesokan paginya kita mulai diperlihatkan ketertarikan Claire kepada Noah, yang mana saat ini Claire sedang memperhatikan Noah yang telah membantu Kevin memperbaiki mesin mobil di halaman rumahnya. Hal itu pun dilanjutkan dengan mengajak Noah makan bersama diikuti oleh Kevin. Dan di sini lagi-lagi Noah menjadi pusat perhatian karena kebaikan dan kerahmahannya, hingga membuat suasana makan bersama itu menjadi lebih meriah. Singkat cerita lagi, di suatu hari kemudian, ayah Kevin pun mengajak Kevin untuk pergi berlibur dan camping selama beberapa hari ke depan. Claire yang tidak ikut hanya mengantarkan kepergian Kevin dan suaminya itu. Namun dari sebelah rumah, ternyata Noah memperhatikan hal itu. Dalam akhirnya ini menjadi sebuah kesempatan bagi Noah untuk menjadi gesit. Setelah rumah Claire sepi, Noah pun langsung mengunjungi Claire yang sedang bersantai. Dengan tiba-tiba, Noah menghadiahkan Claire sebuah buku. Claire yang kaget sontak langsung menolaknya karena ia tahu kalau buku yang diberikan Noah itu sangatlah mahal. Tapi dengan segala rayuan mautnya, akhirnya Claire bisa menerima buku tersebut. Di malam harinya, hujan turun sangat deras, dan entah kenapa, tiba-tiba Claire ingin melihat ke arah jendela dan melihat Noah yang sedang ganti baju. Noah pun spontan langsung melihat Claire yang sedang memperhatikannya. Karena ketahuan, Claire pun langsung bersembunyi. Di sini nampaknya Noah merasa kalau Claire suka padanya. Dan tak hanya sampai di situ. Beberapa waktu kemudian Noah sedang memasak ayam untuk makan malamnya. Karena tak tahu cara memasaknya, akhirnya ia pun menelepon Claire dengan maksud meminta bantuan memasak. Claire rela hujan-hujanan ke rumah Noah untuk membantunya. Namun sampai di sana, Noah bukannya meminta bantuan memasak, melainkan ia meminta mantap-mantap. Claire yang juga terbawa suasana, dan terjadilah pengadukan semen di malam itu. Dan esok paginya, Claire pun terbangun dengan kaget. Ia pun menjadi tergesa-gesa dan berencana untuk pulang. Namun saat hendak pulang, dengan tiba-tiba Noah datang dan menahannya. Di sini Claire menjelaskan pada Noah kalau semalam dirinya hanya terbawa suasana saja dan tidak ada maksud yang lebih. Mendengar itu, Noah langsung mengusir Claire dari rumahnya karena ia sebenarnya menaruh perasaan yang dalam kepada Claire. Seminggu kemudian, pulanglah Kevin dan ayahnya yang telah selesai berlibur. Mereka lalu mengadakan makan bersama. Namun setelah makan, Noah tiba-tiba datang, yang membuat suasana menjadi canggung.
Ditambah lagi, malam harinya ayah Kevin mendatangi Claire dan ia pun meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, sehingga itu membuat mereka memutuskan untuk membatalkan perceraian mereka. Pada hari berikutnya, terlihat Claire kembali mengajar di sekolahnya. Tak lama kemudian, datanglah kepala sekolah dengan membawa murid baru, yang ternyata murid baru tersebut adalah Noah. Claire sempat protes secara empat mata dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menunjukkan email bahwa Claire sendirilah yang pernah merekomendasikan Noah untuk menjadi murid baru di sekolah tersebut, yang mana itu membuat Claire terdiam sejenak. Singkat cerita, di suatu hari Claire mendapatkan kiriman bunga dari seseorang. Claire mengira bunga itu adalah kiriman dari suaminya. Dia pun merasa sangat bahagia di hari itu. Namun saat ia menelpon suaminya dan mengucapkan terima kasih atas semuanya, suami Claire itu pun malah bingung dan malah bertanya balik. Sontak itu membuat Claire kaget dan langsung menutup teleponnya. Ia pun lalu bergegas mendatangi Noah yang sedang latihan tinju dan mengatakan untuk jangan pernah lagi melakukan hal itu. Di malam harinya, Noah melihat suami Claire yang telah pulang. Ia pun tidak bisa apa-apa selain kesal dan terbakar api cemburu, sehingga hal itu membuatnya terus kepikiran dan tidak bisa tidur semalaman. Hingga sampailah kita pada suatu pesta dansa di sekolah itu, dan Claire pun hadir di sana. Tak lama ia didatangi salah seorang murid perempuannya. Ia mengatakan kepada Claire kalau toilet sekolah sedang mampet, yang mana hal itu langsung membuat Claire pergi untuk mengeceknya. Namun saat Claire sampai di toilet, ia pun menemukan tulisan-tulisan jorok di sana. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba Noah pun datang menemuinya. Di situ Noah membuat Claire tersudut. Noah mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Claire dan mengungkapkan perasaan cemburunya saat Claire sedang bersama suaminya. Tak hanya sampai di situ, Noah pun mencoba meminta jatah dari Claire. Beruntung Claire bisa menendang kantongnya Noah dan berhasil kabur. Keesokan harinya, Claire pun menemui Vicky dan memberitahu kejadian kemarin kepada Vicky. Tentu saja hal itu membuat Vicky terkaget-kaget, sehingga sepulang sekolah Vicky pun langsung mengikuti Noah dan mengawasi gerak-geriknya di jalan. Di sisi lain, terlihat Claire yang sedang mengendap-endap di rumah Noah. Di sana ia pun mencari-cari barang bukti apapun untuk bisa melaporkan Noah ke polisi. Dan benar saja, di sini Claire menemukan sebuah kamera kecil yang tersembunyi dan terpasang di dalam jam meja Noah. Ia pun mengikuti kabel kamera itu yang membawanya ke ruang rahasia. Di sana ia menemukan banyak foto tentang dirinya, dan parahnya ini juga menemukan file berisi video yang sangat banyak. Claire pun langsung segera menghapus file itu dan pergi dari sana. Sampai di rumah, Claire pun langsung nelpon Vicky dan meminta si Vicky untuk melaporkannya ke polisi. Tapi saat menelpon, Claire dikejutkan oleh seseorang yang sedang mendobrak pintunya. Namun ternyata seseorang itu adalah Kevin. Hal itu membuat Claire dan Vicky menjadi lega. Kemudian mereka pun melanjutkan pembicaraan tentang rencana pelaporan mereka. Terus di mana keberadaan Noah? Ternyata Noah berada di dalam rumah Vicky. Di sana ia diam-diam masuk mendekati Vicky dan mengemplang Vicky sampai pingsan. Singkat cerita, pada malam harinya Claire pun mendatangi rumah Vicky. Dan sesampainya di sana, semua lampu rumah Vicky mati total, yang membuat rumahnya menjadi gelap gulita. Claire pun masuk rumahnya menggunakan senter di HP-nya. Dan dengan sangat terkejut, ia menemukan Vicky yang sudah tergeletak di lantai. Melihat itu, Claire pun langsung segera kabur ke mobilnya dan berencana menelpon polisi. Tapi tiba-tiba, Noah datang menangkap Claire. Noah pun langsung membawanya ke gudang Vicky. Namun di sini Claire dibuat terkejut kembali, karena ia melihat Kevin dan suaminya yang ternyata telah disekap juga di gudang itu. Saat Claire berada di dekat Kevin, Kevin pun memberikan Claire kode untuk menggunakan besi di dekatnya. Mengerti akan hal itu, Claire pun lalu berpura-pura menyerah kepada Noah. Begitu Noah lengah, ia pun langsung memukulnya, hingga Noah pun tak sadarkan diri. Claire berlangsung berusaha melepaskan Kevin dan suaminya itunya. Noah keburu sadar dan terbangun. Noah pun segera membuka gas dan memenuhi seluruh ruangan itu dengan gas, agar ia bisa dengan mudah membakar seluruh gudang tersebut. Saat gudangnya mulai terbakar,
Kevin dan suaminya pun langsung berusaha membuka ikatan mereka sendiri. Dan saat suami Claire pun langsung menyerangnya dari belakang, Noah pun bangkit lagi dan membalas suami Claire itu dengan menembaknya hingga tersungkur. Noah pun mengajak Claire untuk pergi dari sana, namun Claire hanya diam dan langsung mencolokkan pen milik Kevin ke indera penglihatan Noah. Dan aksi itu pun dilanjutkan Claire dengan menekan tuas di sebelahnya, hingga membuat bongkahan batu besar menimpa Noah, hingga ia tak sadarkan diri selamanya. Setelah kejadian itu, datanglah ambulans yang membawa Claire dan suaminya yang terluka parah. Juga kepolisian yang datang menangani kejadian ini. Dan film pun berakhir. Film The Boy Next Door. Film ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus waspada dan tetap berhati-hati pada orang yang baru kita kenal. Jangan terlalu dekat, apalagi sampai memberikan ulekan maut padanya, agar tidak kejadian seperti Claire. Silakan komen di bawah film apa yang ingin direview selanjutnya.